Tapi kenapa diperiksanya setelah dia mendukung kita? Itu pertanyaan kita. Betul, kemarin langsung dibawa ke Rutan Cipinang. Tapi hari ini tim kami lagi di lokasi untuk mengajukan penangguhan itu. Pemilu yang berkontestasi ini kan dapat ditangguhkan dulu sampai Februari 2024. Nah, terkait dengan kasusnya Pak Indra ini seperti apa? Ya itu yang kita pertanyakan. Itu kan sudah disampaikan oleh Jaksa Agung pada waktu itu. Jadi semua caleg, capres, cawapres yang semua masuk dalam kontestasi, kasus-kasus hukumnya ditangguhkan dulu selama proses kampanye ini. Ini ada apa? Kasusnya sederhana, simpel, kecil, tapi kok dilakukan penahanan? Masa selevel seorang Kajari tidak mengetahui perintah dari Jaksa Agung seperti ini? Itu yang kita sesalkan. Tapi informasinya kami sudah melakukan surat pengajuan penangguhan penahanan, sudah ada penjamin juga. Semoga ini bisa disikapi dengan baik. Apakah dibentuk kriminalisasi? Kami belum sampai pada titik itu ya, tapi kami menyesalkan tindakan ini. Karena tadi saya sampaikan bahwa Pak Indra itu lagi aktif-aktifnya membantu Timnas selama proses Natal tahun baru ini. Beliaulah yang mendampingin kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang Nasrani di gereja dan di mana-mana. Beliau lagi aktif-aktifnya. Permohonan penangguhan boleh detail lagi dari siapa kepada siapa waktu itu? Dari lawyer kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, tembusan Kajati dan Jaksa Agung. Lawyer atas nama siapa lawyernya? Banyak nama-nama lawyernya. Dari tim hukum nasional juga ada. Ya. Pak, tapi kemarin kabarnya sudah ditahan di Rutan Cipinang, betul? Iya, betul. Kemarin langsung dibawa ke Rutan Cipinang. Tapi hari ini tim kami lagi di lokasi untuk mengajukan penangguhan itu. Ya. Dalam proses penahanan ini ada perbuatan tidak menyenangkan dari aparat penegak hukum itu? Belum ada. Tidak ada. Cuman kita menyesalkan penahanan ini. Apakah perlu dilakukan penahanan? Itu aja. Tapi cukup kooperatif, Pak. Kita kooperatif karena ini proses penegakan hukum, kita harus hargai proses itu. Cuman kita punya hak untuk komplain kenapa harus ditahan. Karena penahanan itu kan hak subjektifnya penyidik. Dan itu ada bisa perlu, bisa juga tidak. Proses hukum mungkin saja bisa berlanjut, tapi penahanan apa perlu dilakukan? Ya tidak. Pak, kan Mas Anies kan sebelumnya sering bilang tuh, kan kalau banyak pengusaha yang takut mendukung karena takut diperiksa pajaknya, takut diperiksa keuangannya. Ini hal-hal modus serupa nggak sih Pak yang sering dialami pengusaha-pengusaha seperti itu? Kami mengalami itu banyak di daerah. Banyak sekali pendukung-pendukung kita yang kadang-kadang mereka menyediakan tempat, menyediakan fasilitas, mereka diperiksa kegiatan usahanya. Apakah ini juga dilakukan kepada pasangan calon yang lain? Itu juga kami tidak tahu. Tapi kenapa diperiksanya setelah dia mendukung kita? Itu pertanyaan kita. Tapi maksudnya secara modus operandi atau secara tindakan serupa seperti itu? Banyak terjadi di daerah seperti ini. Seperti dialami Pak Indra pada... Kalau Pak Indra kasusnya memang sudah lama, tapi kenapa baru dilakukan penahanan sekarang? Ya? Oke, makasih ya. Oke, Mas Ari. Makasih. Dan yang paling penting kami sampaikan ke publik. Hari ini kami sampaikan ke media supaya publik mengetahui ini loh masalahnya. Kenapa ini tidak ditanggapi? Kami butuhkan dukungan publik untuk supaya sama-sama kita awasi proses pilpres ini. Jadi kami tidak akan menyerah dan tidak akan berhenti untuk membuat laporan. Lalu terkait dengan 02, faktanya begitu di lapangan. Yang kami sampaikan tadi itu memang banyak dari terkaitan dengan 02. Dari TIPA Kompas TV, kami pada waktu setelah Majelis Ulama menyampaikan statementnya, kami sudah membuat laporan di sana, di Barreskrim. Tapi dengan berbagai macam alasan laporan tersebut ditolak. Sehingga kami diarahkan ke Dumas untuk pengaduan masyarakat saja. Besoknya kami datangi lagi untuk membuat laporan itu, masih ditolak. Akhirnya kami lakukan itu ke Dumas. Ya memang kita tidak punya daya upaya apa kalau mereka menolak. Tapi kami sudah resmi membuat laporan dan itu sudah kami sampaikan, dan Dumas ini sudah ada di Barreskrim. Tinggal sekarang goodwill dari mereka saja untuk menindaklanjuti laporan ini. Apakah mereka akan berlaku jujur sama imparsial terhadap kasus-kasus yang lain supaya ini diproses, diperiksa, apakah terjadi atau tidak penistaan agama? Silakan, itu pihak
penyidik yang bisa menentukan. Tapi ini kami sudah resmi laporkan ke Barreskrim. Yang kedua terkait dengan kasusnya juru bicaranya Timnas, Pak Indra. Terus terang kami menyesalkan proses ini. Pertanyaan kami, apakah perlu dilakukan penahanan? Itu pertanyaan kami. Kita sama-sama ketahui kasus ini kasus yang sudah berjalan cukup lama. Udah setahun lebih kasus ini. Dan ini kasus pajak, ditangani oleh pajak. Dan nilainya pun, mohon maaf, nilainya pun tidak fantastis, nilainya 1M. Itu pun di kasus perusahaan, yang di perusahaan tersebut beliau tidak sebagai apa-apa. Artinya kasus ini kalau secara materi hukumnya masih debatable, masih bisa diperdebatkan. Tetapi menjadi pertanyaan kami dan kegundahan kami, ketika Pak Indra lagi aktif-aktifnya dalam proses kampanye ini, karena ini beliau kebetulan membantu dalam proses acara Natal Tahun Baru ini, banyak kegiatan-kegiatan Natal Tahun Baru dibantu beliau. Kok beliau dilakukan penahanan? Apakah itu perlu sampai sebegitunya? Itu pertanyaan kami. Dan terus terang, Timnas sudah menugaskan kami, tim hukum nasional, untuk mendampingi beliau. Jadi kami pastikan bahwa beliau mendapatkan pendampingan hukum dari Timnas. Itu saja. Pengajuan penangguhan juga sudah Semalam sudah diajukan, katanya akan diproses. Kami akan tunggu itu hari ini. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Oke, ada pertanyaan selanjutnya, teman-teman? Oke, Mbak yang di belakang. Oh, dua-duanya di belakang.